seminggu 2 minggu terakhir Rame banget dok. Tapi dokter menepi ke Jogja nih malah. Iya, kok dokter mah melipir ini ada apa sih dok? Sepulang dari GBK, ada 10 orang. Wow, Tepar semua, kan ada tuh pemain hilang nanti datang-datang pagi. Ya kita kan hampir 24 jam ya dengan pemain, jadi tahu lah dia dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Semua dipenuhi. Udah easy ya sekarang. Ya kalau dulu saya pernah nalangi sendiri. Ya. Dom. Hei, neng di Jogja ya, tulan Jogja. Kami pulang Jogja. Ini weekend ini. Sampai kayak tar dulu. Itu banyak banget untuk gambar itu di beberapa sudut kota Jogja tuh. Dari tadi aku ngeliat di mana-mana ada ini. Banyak banget ada di Adisipto ada tuh. Ini ada. Iki Gramedia saiki. Saya aku sawur ke sopo yo? Dokter Sintayong. Itu dokter dokter Sintayong. Bukan. Itu dokter Apa? Oliver. Ora. Mandue dokter Itu loh. dosen prodi kedokteran UI. Dokter Timnas Senior Indonesia. Oh, dokter Alpan. Dokter Alvan. Dok. Lu apa mas? Sama. Waduh. Nyari siapa? Saya nyari dokter itu. Oh itu. Iya. Kalau mau tak kenalin. Oh, kenalin? Iya, sambil ngopi-ngopi apa. Kalau mau tak kenalin. Gimana? Tapi sama mukanya, Dok. Tapi sama mukanya dok. Hah? Masa tak? Mukanya sama. Tak kocok sih. Dokter selamat datang. Siap. Dokter Alvan guys. Weh. Jadi dokter Alvan ini adalah dokter timnas Indonesia. Yes. Tapi juga dosen di UI. Fakultas ya, Kedokteran ya. UI. Oke, Dok. Kita ngobrol-ngobrol di podcast Glow and Goals. Yuk, langsung aja. Yuk. Mari. Jadi dok, dokter ini mau kita ajak untuk jadi narasumber di episode pertama Glow and Goal Podcast. Perdana dok. RS Glow Format. Wow, episode pertama. Perdana kita sudah datangkan bintang tamu yang ada Wow. di mana-mana. Wow, di mana-mana maksudnya di mana nih? Ya itu tadi gambarnya banyak banget. Banyak banget ya. Iya di Jogja tadi banyak banget. Sepanjang jalan Solo nih. Royaltinya berapa? Banyak Ya? kali. Mana itu? Itu. Atau jangan-jangan 2M nih. Wah, 2M tuh Makasih. Mas. Dokter Alvan, Yes. selamat datang di podcast Glow and Goals. Goal, yes. MS Glow Format. Ya, ini dari kandangnya dokter nih. Iya, berarti kita tim tamu dong, Jan. Iya, tamunya siapa ini? Tamunya kita. Loh, ini Kita. Oh, ya enggak. dokter yang nanya ke kita. Dokternya kita. Enggak dong. Mas mau minum apa? Oh iya. Ya. Jiwater satu. iya. Masuk lagi Chan, kamu Ah. emang suka jilat ya? Iya. Kayak siapa? Wah, rasa gelut aja gelut yuk. Ya, selamat datang dok. Siap. Ini episode pertama. Wah, Iya. ini Yes. kebanggaan ini. Spesial memang harus yang spesial pokoknya. Pakai telur Mas. Pakai telur 2 Pakai mata telur sapi dua pokoknya. setengah matang atau telur Yes. omega. Yes. Lokasi spesial, bintang tamu spesial. Yo, iya. Yes, acaranya spesial juga nih. Pertanyaannya juga spesial. Berat ini. Siapa yang out? Belum. Oh, belum. Belum. Bahaya itu nanti. Itu menit-menit rawan nanti agak ke 18-19 menit. Oke. Sama dengan Turawan kita mau tanya-tanya nih terkait dengan apa ya, dokter tentunya, dokter timnas, tentang yes. pemain timnas. Pelatih timnas bisa tanya nggak dong? Apa? Pelatih timnas bisa tanyain nggak? Iya, boleh. Boleh ya? Gimana kabar sih dok? Kabar saya, Ah. alhamdulillah baik seperti Tugu Jogja. Tugu Jogja istimewa. Istimewa. Wih, dokter makin glowing loh. Pakai apa dok? Jilat lagi poin. Ya, sekolah dapat kiriman kemarin kan. Oh lumayan. iya, habis unboxing ya. Iya, Tapi lumayan. emang bener-bener ya emang baru unboxing kemarin. Ya. Gitu. Iya, so. Gimana dok? Produknya usersnya MS Glow Format? Ya, saya yang pertama itu yang menarik buat saya adalah kemasan. Oh, Dalam kemasan. satu kemasan tuh ada 2. Ada putar dua. sini. Oh, lah yang ini. Hah? Nah, ini kita Oh, punya nih. siap. Yoi. Saya diem aja ya, belum dapat kiriman soalnya. Iya, nanti tak kirimin, tenang aja. Kirim pakai itu ekspedisi. Ya, Jadi ini kalau diputar gini ketemu pagi, diputar gini ketemu malam. iya. Ini kemarin memang
baru launching dan ini ada 2 keunggulan atau 2 apa sih namanya? 2 ya itulah. Nah, itulah. Dual control protection. Ya. Multiple ya, Multiple. Ya, bisa siang bisa malam ya. Bisa siang bisa malam. Nah, kalau siang Rini, malam Roni. Malam apa sih? Lanjut ke pertanyaan. Yes, Dr. Alvan. Yang melalang buana di Jalan Solo. Oh enggak, saya melalang buana di Timnas Indonesia. Indonesia. Tapi udah tahun berapa ini, Dok? Kita flashback dulu ya. Oh, flashback dulu boleh. Jadi udah berapa tahun, Dok, di Timnas itu? Kalau saya masuk Timnas itu 2011. 14 tahun ya? Iya, lama juga. Udah SD berarti? Udah SMP ya? Oh, sudah. Bener. Orang tadi dokter. Dokter angkatan pertama ini di kampusnya katanya. Saya jadi di kampus itu angkatan pertama dulu. Oh, jadi awal-awal UI buka prodi kedokteran saya angkatan pertama. Saya angkatan pertama waktu itu. Jadi dokter ikut bangun enggak ya? Oh, itu waktu saya ospek itu nggak ada kakak kelas. Oh, nggak ada angkatan. Kemudian yang mengospek itu dari Fakultas Psikologi. Dan di situ maba mahasiswa terbaik itu dari kedokteran. Kenal kan? Oh, sombong. Ya, mahasiswa terbaiknya. Mau sombong. Nah, iya nggak ada lawan. Nggak nyebutkan nama kan gitu. Oh ya, kenalan aja tapi ya. Kenalan aja. Waktu itu uniknya di situ. Ya. Terus yang bikin unik lagi kalau kita belajar, karena kita nggak punya kakak kelas, nggak ada yang bisa ditanyain. Nanyanya ke siapa, Dok? Ke kampus lain. Ke kampus lain. Kampus lain dong. Oh. Iya, karena kita nggak punya kakak kelas. Jadi harus nyari kakak kelas yang dari kalau nggak UGM waktu itu. UGM ya. Ya nyari di situ barulah dapat informasi, terus pustaka apa yang dipelajari sesuai dengan angkatan. Tapi waktu itu kenapa sih milih UI, Dok? Kan angkatan pertama, Dok. Kenapa nggak di yang lain yang udah mature gitu? Ya, jadi dulu juga pernah daftar, cuma nggak keterima. Oh, nggak keterima. Nggak keterima aja. Dom, nggak keterima ternyata. Tapi waktu itu doanya nggak gitu. Doanya waktu itu doa mudah-mudahan di kampus yang Islami. Oh. Jadi memperbaiki akhlak. Ya, kalau enggak lah, dokter memang dari dulu akhlaknya udah bagus dong. Kita tercela begini kan ya. Mudah-mudahan bisa jadi baik. Dan akhirnya jadi baik juga ya. Ya belum tentu, nggak tahu kan. Belum tentu juga lebih baik. Mudah-mudahan. Ya mau dipuji nggak mau dia ternyata. Ya. Terus gini, Dok. Udah jadi dokter, kemudian jadi dokter Timnas. Itu memang waktu itu kan dokter umum nih. Iya. Terus kemudian dokter Timnas itu sekolah lagi atau enggak sih? Jadi waktu zaman kuliah, itu kan kalau teman-teman sering ngambil seminar, workshop itu kayak ilmu bedah, ilmu saraf, itu yang 4 besar lah. Ya. Tapi waktu itu saya ngambilnya terkait dengan olahraga. Ya, waktu itu ada acara di Jakarta, ya terkait dengan sport medicine, terkait dengan football medicine. Saya ikut itu. Sampai sama teman-teman itu bilang, ngapain kamu ngambil kayak gitu? Tapi karena saya suka sepak bola, olahraga, saya bilang yang penting saya suka. Nah, akhirnya kan benar ya, setelah lulus kemudian ada teman rekomendasi untuk jaga, waktu itu hanya ganti jaga aja di Timnas karena waktu itu Timnas sedang ada TC di Jogja. Ya, waktu itu saya di Jogja. Iya kan? Terus teman dokter Timnas ini belum bisa datang, terus hubungin karena kan kita sering ketemu di acara workshop seminar tadi. Sehingga rekomnya itu kan ada di situ. Jadi rezekinya di situ. Karena waktu itu yang ngambil acara kayak gitu nggak banyak. Mungkin kalau yang lain ikut ngambil yang lain mungkin belum tentu ya. Ya akhirnya terus sampai sekarang. Dan di situ kan dulu kan sepak bola sempat ada gonjang-ganjing kan, sempat ada off, ya kan? Zaman saya itu berarti 3 kali off. Ya terhitung 3 kali ya. Iya. 3 kali off. Ya, termasuk COVID ya, itu juga masuk. Jadi saya punya pengalaman di situ. Sepak bola itu sempat off 3 kali. On off ya. On off. Tapi emang dulu senang main sepak bola, Dok, sebelum jadi dokter? Iya, saya apakah bola basicnya dokter? SD. Mulai SD itu kelas 1 saya sudah ikut sepak bola. Kalau dulu kan di Jogja itu sepak bola plastik. Bola plastik. Bola plastik. Terus waktu itu SD, SMP ikut sekolah sepak bola. Oh, sempat SSB juga ya? Iya, sempat SSB. Berarti sempat punya cita-cita jadi pemain bola profesional? Iya, dulu sempat punya cita-cita. Cuma waktu itu sama bapak saya dibilang, ngopo kowe nih. Iya, ngopo kowe. Ngapain cari main bola gitu? Iya, karena sekarang ini nggak ada loh, maksudnya nggak bisa menjamin. Tapi kalau kamu sekolah, kamu tetap bisa main bola. Ya. Waktu itu seperti itu. Bener. Ya. Sama, saya juga punya adik juga kayak gitu, sama. Dia waktu itu ada di jenjang mau ke profesional,
diingetin sama bapak saya waktu itu. Kamu mau jadi pemain bola. Untuk saat ini tidak ada yang akan mendukung untuk kesejahteraanmu. Tapi kalau kamu kuliah, kamu sekolah, kamu tetap bisa main bola. Bener juga. Tapi bapak saya dulu nggak bilang gitu. Gimana? Bapak saya udah meninggal nggak bilang gitu. Gelap. Bali Gelap, Bos. Jadi kembali ke pertanyaan. Iya, jadi kan gini, akhirnya apa yang diomongin dokter ini bener ternyata, Dom. Karena aku lihat dokter ini main bola juga sekarang, punya klub namanya Dokar ya, Dok ya. Dokar. Apa ya, dokter? Ada dua sebenarnya. Kalau Dokar itu kan dosen karyawan. Ya, dulu kemarin kita juara 1 Milan gitu kan. Pelatih sama kaptennya. Ada sombong. Kenalin dulu. Pelatih sama kaptennya. Jadi coach yang meracik gitu ya. Jadi selain dokter adalah coach, kapten. Iya, pokoknya di coach, dokter. Bisa kudetan nih. Bisa kudetan nih. Satu saya punya klub juga. Oh, punya klub. Namanya Sanex FC. Sangat nekat FC. Nekat. Kenalin apa nih? Jadi 99% nekat, 1% skill. Iya, kenalin apa nih? Apanya? Kenalan apa nih? Ya salah satu ownernya. Bisa sponsor nanti masuk ya. Udah apa dong? Kenalan apa nih? Kita lalap aja. Semua kita lalap. Semuanya disikat. Pokoknya sikat siapapun. Kita sempat mengumumkan, kalau dulu kan ada zamannya koran ya. Kalau di Jogja dan KR. Kita membuka di situ. Siapa yang butuh lawan tanding, kami siap. Semua. Sampai waktu itu ada Persiba tuh ngajak kita, anak-anak Persiba. Kita berangkat. Sampai Bantul, ngerti pemainnya top-top. Jadi bilang, "Dok, aku cadangan yo." Enggak ada yang main. Ya wis dibantai 15-0 atau apa itu. Tapi itu semangat penting Sanek. Sombong sih ya. Penting sombong. Dulu itulah semangat Sanek, sangat nekat FC itu di situ. Enggak mundur ya. Walaupun minta babak kedua. Tapi sekarang masih jalan, Dok, Sanek itu. Sekarang Mas redup Mas, karena enggak ada ini apa namanya kucuran dana jadi. Uang ini apa namanya? Uang laundry itu udah enggak ada. Jadi kostum dibawa sendiri-sendiri, di laundry sendiri-sendiri, pas giliran main hilang semua. Ngawur. Iya, ngawur harus. Iya. Panjang ya ternyata, Dok ya. Panjang. Ya karena sepak bola passion saya dulu, dan sekarang kan olahraga khususnya sepak bola kan menjadi suatu industri ya. Olahraga sekarang mau goes, mau maraton banyak, sehingga ilmu-ilmu yang dulu saya pelajari kan sekarang ya guna banget ya. Iya. Ya itulah, kembali lagi kalau kita kerja dengan passion, ya insya Allah inilah seneng. Ini gajinya gede. Apalagi enggak lah, Dok. Kalau kerja dengan hati, insya Allah akan sampai ke hati juga. Gitu loh. Uangnya enggak berarti. Hati ke hati. Uangnya ke rekening lah. Ke rekening bukan ke hati lah, gimana? Ya, mudah-mudahan setelah ini ya masuk rekening lah. Iya. Kelunding. Dok, ngomong-ngomong TC lagi kapan, Dok? Ya ini kita nunggu panggilan aja. Kok langsung keselak, Dok? Agak ada apa gitu. Ya intinya kita siap ya untuk membela nusa dan bangsa, siap di bidang sepak bola sebagai tim medis, kami siap. Ya, dipanggil kapanpun kami siap memberikan yang terbaik. Pokoknya loyalitas dan totalitas tanpa batas. Loyalitas tanpa batas. Yes, gara-gara timnas juga, Dok. Dom, kan akhirnya dinotis nih sama pihak kampus nih. Makanya dibikinin tadi sepanjang jalan Solo ini. Ya kita tadi COD sama dokter COD di sana tadi tuh. Makanya banyak banget loh. Oh itunya balihonya. Iya, itu gimana, Dok, awalnya ceritanya? Kok diminta untuk promosi kampus itu? Ya karena kita kan bagian dari kampus ya. Terus kemudian Dok, untuk ini ya udahlah kita ikut ya. Namanya kan pengabdian. Pengabdian. Kan kita namanya pengabdian itu ya sudah kita berikan. Tadi saya bilang loyalitas totalitas tanpa batas. Tanpa kelunding juga. Aku ramel melu nek kuwi. Ramel melu. Ya katanya tadi pengabdian Pak Rektor. Pak Rektor. Udah dikelunding belum, Pak Rektor? Loh, mana tahu habis ini masuk malah terkode. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Apa-apa itu rezekinya kan dari jalan yang tidak di sana-sana dan dari manapun kan. Betul. Gitu kan. Tiba-tiba kebesaset nemu duit sepek. Ya, kita enggak tahu ya. Nemu ya. Terus habis ini dari universitasnya Mas Chandra, Mas Domi kan ya ini aja hire Dr. Afan ya siap. Itu cocok nih. ITB ya. When you. Oh, ITB ada sport science loh. Apanya? ITB ada sport science. Ya, kalau di Jogja pun ada ya, tapi tempat lain juga ada. Ya mudah-mudahan nanti kita ke depannya di Mana mana. tahu ya kan. Oh, Domi mana ya? When you. Sorry, gua anak Bandung, ITB gue. Gua anak Jogja asu. Dok. Yes. Seminggu 2 minggu terakhir
Rame banget dok. Tapi dokter menepi ke Jogja nih malah. Iya, kok dokter malah melipir ini ada apa sih dok? Adem-adem aja nih. Mencari kedinginan ya? Nah, karena kebetulan kan saya memang domisili di Jogja. Dan saya saat ini juga masih ngajar di kampus. Nah, kesempatan itulah saya gunakan untuk bertemu keluarga, saya ketemu untuk kembali ke kampus, mengadu di kampus ya. Sebelumnya juga keseharian saya seperti itu. Kalau nggak ada TC ya saya balik ke Jogja. Seperti itu. Tapi komentarnya kemarin rame-rame itu gimana, Dok? Kalau komentar kemarin rame-rame itu dinamika dalam sepak bola menurut saya ya. Dinamika dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Dan dulu kan saya juga pernah ada di tim Liga 1. Dan sama, rame juga itu Liga 1. Liga 1 ada 2 klub dan di mana tuh klubnya, Dok? Hah? Doknya dulu saya pernah di Bayangkara FC. Bayangkara sama FC. di PSIS Semarang. Jadi Bayangkara Presisi ya? Bayangkara Presisi. Izin Pak Marji, izin. Kalau PSIS izin siapa? Izin siapa? PSIS? Pak Yayo 45M izin. Kamel Melo. Ya, jadi pergantian pemain, pergantian pelatih itu sudah terbiasa dari saya. Jadi kalau di timnas sekarang ada seperti ini menurut saya biasa. Ya sudah biasa dinamika. Ya, karena biasa dok, artinya berarti dokter ini biasa juga kan berkoordinasi dengan pelatih kepala. Karena mau nggak mau seorang dokter tim itu pasti akan koordinasi dengan pelatih kepala nih. Nah, sebenarnya kita mau tahu nih kolaborasi apa sih penting antara dokter tim dengan pelatih kepala itu dok dalam sebuah tim nasional? Ya, jadi kalau dalam urusan kesehatan, terus kemudian cedera, injury itu memang leadernya di dokter tim. Saya punya staff itu fisioterapi. Jadi kalau di timnas kebetulan yang saya bawa itu kan timnas senior sama yang under 23. Ya karena jadwalnya itu kan beriringan dan tidak bahasa Jawanya tempuk gitu ya. Jadi satu. Lalu kemudian ada 2 fisioterapi, yang satu fisioterapi itu dari Indonesia, yang satu fisioterapi bawanya dari pelatih Korea. Kemudian yang mesernya, sport mesernya kita ada 4. Nah dari situ setiap hari kami melaporkan nih yang sakit, yang cedera siapa, karena beda kan. Sakit contohnya berarti reportnya tiap hari dong? Tiap hari, kalau pagi hari itu kita report semuanya. Jadi pelatih kepala, jajaran pelatih semua tahu ini kondisi pemain ini dan apa. Ada yang diare kah, ada yang batuk, pilek, flu, karena nanti untuk menentukan dia bisa latihan atau enggak. Kemudian ke depan kalau dia ada cedera, nanti dia sembuhnya kapan, kan? Ataupun saat cedera ringan nanti dia masih bisa ikut latihan. Itu kita laporkan semua karena untuk menyusun list untuk latihan itu perlu tahu dari kita. Nah, kemudian hal-hal seperti yang kita kemarin pernah kena virus itu loh, yang di Jakarta itu. Wah, itu juga bikin kaget semuanya karena itu kan itu last minute pertandingan kita mau lawan Vietnam kan waktu itu. Sebelum berangkat ke bis itu ada 3 pemain yang tiba-tiba langsung demam. Sebelumnya kan ada meeting sebelum pertandingan itu oke. Pas mau turun ke bis saya ditelepon, dokter di mana? Ini saya badannya menggigil, meriang, nyeri tenggorokan, terus batuk. Kemudian pas saya cek ini virus. Kan pada waktu itu kan euforia penonton netizen ini kan sampai bisa sama pemain ini benar-benar dekat banget. Kita di hotel ya? Di hotel itu. Ya, terus waktu itu saya lakukan tindakan dulu sementara, ada injeksi, ada obat gitu kan. Tapi saat menjelang pertandingan pasti kondisinya nggak baik. Nah waktu itu saya juga sampaikan, saya sudah bilang sama teman-teman medis, tenang, habis ini saya bakal dimarahi pelatih gitu kan. Loh, kenapa dok? Ya pasti kaget, dadakan dan nggak percaya kalau ini virus. Ya hampir sama seperti COVID gejalanya, tapi cek darahnya itu kayak menjurus ke demam berdarah bahasa awamnya. Hampir itu, ceknya itu tapi gejalanya seperti kayak COVID. Nah pas main kan akhirnya di Stadion GBK itu ada 1 pemain yang kita infus. Sepulang dari GBK, ada 10 orang. Tepar semua. Sampai kita lakukan infus itu di hotel. Sampai berjalan ke Vietnam itu pemain yang separuh yang agak dia mending ada sakit ada enggak kita bawa juga. Jadi di pesawat itu cuma pada rebahan tidur. Di sana kita isolasi lagi. Terus yang bisa main cuma berapa ya, alhamdulillah kita di sana menang 3-0 ya. Nah, H-1 itu udah baru pada sembuh. Yang sakit tadi kita bawa. Baru sembuh ya otomatis kan bisa maksimal. Memaksimalkan yang nggak sakit. Nah, kemudian ada beberapa official yang juga kena gitu kan. Jadi kayak ya pasti nular kan gitu kan. Nah, semenjak itulah kemudian saya bicara ke Pak Manajer, ke pelatih, ini itu virus gitu kan. Salah satu langkahnya adalah supporter kalau bisa jangan sampai mendekat, benar-benar mendekat. Sehingga kan sekarang makanya dikasih ini salah satunya dok.
salah satunya nih dok, yang sering mendekat, sering konten sama pemain nih dok. Ya dulu. Oh. Ya termasuk mereka kan sering ngasih makanan ya. Makanan. Gift ya. Kalau makanan jangan dimakan. Ya. Kita nggak ngerti nih isi makanannya seperti apa. Tahu-tahu di jambe-jambe kan? Nah, ya kan makanan jangan. Tapi kalau yang berwujud gift atau apa, ya silakan dipilih mana ketika kamu bisa bawa pulang dan sebagainya. Ya. Itulah. Tapi kita tetap apresiasi dari fans itu tetap kita apresiasi apapun yang mereka berikan. Tapi yang penting adalah ketika mendekat dan sebagainya, ya harap hati-hati. Itulah itu pengalaman ini. Pengalaman. Ya bahkan kan ada yang sampai di opnam juga kan. Iya. Di opnam itu. Dan itu kalau nggak salah pas kita waktu puasa atau apa. Nah itu kalau saya sendiri ya memang rasa beratnya ya ada di sini. Kalau dari segi pengalaman tadi dok, kan ceritanya panjang lebar nih di klub kemudian di timnas. Ya. Sebenarnya perbedaan terbesarnya apa sih dok ketika jadi dokter klub dan dokter timnas itu? Ada perbedaannya. Nah. Kalau di timnas itu kan semua orang berlomba-lomba ya. Dia menjadi bagian dari timnas. Sehingga dia menjaga dirinya kalau dari sisi medis ya, dia berusaha menjaga dari pola makan, pola istirahat, latihan gitu kan. Terus kemudian jangan sampai saya ini sakit gitu kan. Karena kapan lagi saya main di timnas? Karena timnas itu juga perjumpaannya hanya pendek. Tapi kalau di klub itu kan panjang ya. Mohon maaf. Ada juga yang pengen away keluar nggak mau, terus kira-kira bikin cedera lah gitu. Saya rasa teman-teman medis juga paham lah itu kan. Lalu kemudian kontrolnya kalau di timnas itu kan kita ada di hotel ya, makanan semuanya standarisasinya ada, ya kan, nggak boleh makan di luar, istirahat di situ terpantau semua, sampai AC pun kita perhatikan. AC? Iya AC, karena AC kalau terlalu dingin kan bisa jadi ini ya, apa namanya, penyakit seperti kalau bahasa awamnya kan kayak flu, pilek, common cold gitu ya. Emang monitor masing-masing kamar dok? Iya, jadi kita dapat ini dok, tolong di AC di. Berarti dokter keliling masuk kamar masing-masing dari mereka? Iya, jadi kalau pas itu atau kita beritakan ke pemain dicek karena gini, kan kalau dia kan nggak boleh keluar, otomatis kan banyak di kamar. Paparan AC itu kan kalau terlalu dingin juga untuk tubuh nggak bagus. Nah itu juga kita kontrol juga gitu kan. Sama juga nanti pemain pelatih juga bekerja sama. Nah, ada yang suka dingin atau enggak ya diatur sendiri dingin kan. Itu yang jadi konsen. Tapi kalau yang di klub itu kan habis latihan bebas ini mau kemana. Makan apapun kita nggak bisa kontrol nih. Tiba-tiba datang sakit kita nggak bisa ngecek ini dari makanan, dari virus, dari bakteri. Dia dari apa itu jajan apa makan. Ya kan. Jadi pemantauan kebugaran ini akan sangat berpengaruh. Apakah ini tetap fit atau enggak, pulang malam atau enggak, kita nggak ngerti. Kan ada tuh pemain hilang nanti datang pagi. Ya kan dalam kondisi yang tidak bagus, itu juga pengaruh. Nanti kalau itu biasanya terus gimana nih medis? Ya kita nggak bisa nih megangin pemain stay di di mes juga terkait dengan makanan yang disediain di mes itu seperti apa, standar atau enggak, itu kan pengaruh. Kalau gizinya standar, seperti apa ya pemain pasti makan di luar, yang kita nggak bisa kontrol. Nah ini nih bedanya di sini. Terus strateginya apa tuh dok untuk mengatasi cedera itu kayak gitu-gitu tuh? Oke, jadi kalau cedera otomatis kan kaitannya sama sistem muskuloskeletal ya, yang paling banyak. Otot, tulang, sendi kan gitu. Kalau di klub itu berusaha, ayo latihan penguatan dengan kami gitu kan, penguatan karena kalau nggak dikontrol gitu mereka kan semaunya sendiri, ya kan. Tapi kalau di timnas mereka terpantau, oke, hari ini katakanlah latihan cuma pagi gitu kan, nanti sore, siang, malam siapa yang mau latihan penguatan difasilitasi sama coach atau fisio atau apa itu terpantau terus. Tapi kalau di klub ini kayaknya nggak bisa. Ya mungkin ada yang mawas diri sendiri oke. Tapi kalau yang enggak ya hanya mengandalkan latihan di saat latihan itu aja. Sehingga rentan biasanya terjadi cedera. Gitu. Balik ke timnas lagi nih. Back to timnas. Terkait dengan fasilitas kesehatan nih. Kalau menurut dokter sendiri sejauh ini sudah bagus atau belum sih dok untuk timnas ini? Jadi sistem, saya bicara sistem ya. Dari periode-periode saya jadi dokter timnas yang sekarang lebih baik. Kenapa? Kami kan sekarang mulai difasilitasi ada rumah sakit sponsorship nih. Kan. Ketika ada pemain yang sakit butuh cek darah, ya kan butuh MRI dan sebagainya, kita cepet bisa cepat. Dan juga kita difasilitasi oleh asuransi. Ya asuransi itu pengaruh sekali kan. Kalau dulu saya nyari rumah sakitnya susah. Yang kedua sistem pendaftarannya juga harus nunggu MRI nggak bisa. Kalau ini sekarang bisa, kapanpun bisa. Asuransinya oke. Kalau dulu kan harus nyiapin uang. Kalau nggak ada uang tunggu dok besok lagi. Nah ini kita sudah kehilangan waktu untuk terapi, kan. Terus kemudian ketika ada pemain yang membutuhkan dititipkan di rumah sakit, ini sekarang
rumah sakit udah siap nih. Apa yang kita mau setelannya udah ada. Nah bedanya sekarang lebih enak di situ. Jadi kita nggak akan was-was, nggak akan bingung lagi terkait dengan fasilitas kesehatan yang kita butuhkan ke depan. Seperti itu. Artinya sekarang lebih bagus. Iya lebih baik. Makin lebih baik lah. Ya karena makin kesini harusnya makin bagus memang. Iya betul. Kalau hari esok ternyata lebih jelek dari sekarang berarti. Iya saya pun minta obat-obatan, minta suplemen, vitamin itu kan. Semua dipenuhi semua. Udah easy ya sekarang. Ya kalau dulu saya pernah nalangi sendiri. Ya. Enggak dibahas lah kalau itu. Dulu ya. Tapi sekarang ya. Oke, saya cuma tinggal list saya kasihkan besok datang. Oh iya. Naik apa datangnya itu? Awan Kinton. Awan Kinton. Goku dong. Ya. Terima kasih lah itu dari sekarang. Ya. Oke, terima kasih. Karena memang ya harus improve juga karena itu kebutuhan timnas harus dipenuhi. Iya, ditunda. Kalau orang panasnya sekarang, obatnya baru besok. Ya, kayak mana itu ya? Kayak mana itu ya? Betul juga. Iya, artinya gini, Dok. Dari waktu ke waktu dokternya udah mengalami beberapa kali pergantian pelatih kan, Dok ya. Nah, ini. Gimana, Don? Gimana, Dom? Ya. Gimana nih? Gimana, Dom? Yang ditanyain apa dulu? Sandra aja yang nanya. Oh ya. Masing-masing pelatih itu kan pasti punya karakteristik berbeda, terutama terkait dengan concern kesehatan. Nah, dinamika seperti apa sih, Dok? Ya, kalau kesehatan yang sekarang memang ini bedanya gini. Kalau saya mau laporan ke pelatih, ya kan. Kalau seperti sekarang ya, coach ini ya. Kemarin. Ya. Detail, nanya ini memang detail. Jadi kalau kita kayak maju ini aja lah, skripsi lah. Memang yang saya ambil pelajaran adalah sikap kritis. Apa yang ditanyakan itu bukan superficial, tapi dalam. Oh. Ya, contohnya ya kalau dia tanya ada pemain diare, kira-kira kenapa, Dok? Ya, terus kemudian Gus dia ada ini badannya panas gitu kan. Ditanya suhunya berapa? Jadi nggak bisa cuma agak panas. Enggak. Ya. Detail terus kemudian Dok itu makannya dikasih apa kemudian? Nah, terus kemudian di hotel bagaimana dia? Nah, ini pantau. Ya sama kemarin yang waktu kena virus kan. Saya laporannya itu nggak tiap pagi tapi ya setiap jam makan laporan. Bagaimana perkembangan. Jadi kalau saya kemudian tidak melakukan, nggak bisa jawab. Kelihatan saya nggak bisa jawab aja pasti dipertanyakan. Iya. Ini berarti bohong. Satu yang terpenting adalah tidak boleh bohong. Itu yang dinotis. Tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Jadi kamu silahkan lakukan. Kalau kamu memang belum melakukan, kamu bilang belum melakukan. Oke. Tapi kalau kamu belum melakukan, kamu ngomong seolah-olah itu kamu ceritanya melakukan, pasti akan ketahuan. Nah itu yang kemudian ya ini ada sisi bagus ya. Iya, jadi semuanya sebelum ngomong apapun itu kamu harus sudah periksa, cek. Oh, iya. Terus kalau ditanya, oke, kalau cedera seperti itu, kapan kamu MRI? Jadi kita harus punya jawaban, janjian dulu sama rumah sakit. Kapan? Jam berapa? Sehingga nanti dicarikan jadwal yang possible. Oke, kalau gitu bisa lakukan besok jam sekian karena kita pagi nggak ada latihan contohnya. Ya. Gini. Terus hasilnya keluar kapan? Nah, itu kita ada peran dari rumah sakit yang hasilnya itu bisa keluar cepat. Kalau dulu nggak bisa, hasilnya ya mungkin besok. Itu perjalanan kan ini bisa nggak ini anak ini main? Apa harus operasi? Apa harus nanti mungkin kembali ke klub? Nah, itu karena sekarang sistem secara medis itu sudah sangat mendukung, jadi enak. Ya, ngomongin tentang kebugaran tadi, Dok. Ya. Itu sebelum masuk ada tes kebugaran pasti kan? Ya. Nah, ada nggak sih, Dok, perbedaan mencolok waktu tes kebugaran antara pemain-pemain yang memang kita ngomongin naturalisasi ya, enggak? Antara pemain-pemain yang berkarir di luar negeri dengan pemain-pemain yang di Liga 1 tuh memang mencolok banget nggak sih hasil tes kebugaran? Perbedaannya ya, kalau saya sendiri jadi gini, jadi sebelum TC itu biasanya saya juga suruh memantau nih pemain-pemain yang di luar. Contohnya, dokter ini ada pemain tadi pas main ditarik keluar karena cedera. Ini langsung saya cross check. Saya biasanya kerjasama dengan dokter tim karena saya punya list teman-teman dokter tim kan. Tanya sama pemainnya. Itu Liga 1 atau di luar juga? Liga 1. Oh, Liga 1. Di luar juga kadang kita dikasih kerja juga, ya kan. Oke, kita cek bagaimana hasilnya, bagaimana hasil MRI-nya, ataukah dia akan di MRI contohnya ya besoknya harus detail. Kemudian nanti kalau sudah gitu kan kita tanya hasilnya. Kalau memang hasilnya belum keluar saat itu, ketika ditanya kita bilang belum keluar. Memang belum keluar. Hasilnya apa? Kira-kira sembuh berapa lama? Karena nanti kaitannya waktu. Kalau dia dipanggil nggak ikut latihan sama aja. Atau ketika dia dipanggil kemudian dalam 2-3 hari sembuh, bisa memungkinkan. Atau yang ragu-ragu.
ragu-ragu ini, jawabannya ragu-ragu. Ya sudah, datang dulu aja dipastikan. Langsung kita periksa langsung. Sehingga jawabannya bisa lebih pasti. Itu seperti itu. Gitu. Ya, jadi nggak bisa langsung kemudian hanya coach itu kelihatannya tadi jatuhnya parah, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus berdasarkan fakta. Harus detail. Seperti itu. Ngomong-ngomong coach, ngomong-ngomong dok, soal pemain-pemain timnas kita sekarang, pemain-pemain muda lah. Kira-kira siapa nih yang bakalan bersinar kalau dari dokter lihat di sekarang ini? Saya ya. Kalau saya Rizky Ridho memang iya. Banyak yang bilang sih. Ya, tadi kan tanya, saya jawab. Oh iya. Benar juga. Tapi kan masih ada kontrak di Persija. Iya. Mungkin nggak dia bakal main keluar? Bakal abroad mungkin nggak? Kalau dari indera keenam saya ya. Iya. Ngabisin kontrak dulu kali ya? Ngabisin kontrak dulu. Tapi Ridho memang ini sih, attitude-nya bagus ya kan, dari permainannya juga oke. Banyak yang memuji. Semakin matang juga sih. Semakin matang juga. Iya, betul, semakin matang. Iya, semakin matang kalau juga. Saya itu ya, karena ya kita kan hampir 24 jam ya dengan pemain, jadi tahu lah dia dulu seperti apa, sekarang seperti apa, mainnya, progresnya. Walaupun saya bukan orang taktikal ya, tapi kan karena ngeliat setiap hari, jadi ya adalah sedikit feeling. Ya dok, kriteria apa dok yang harus dipenuhi oleh seseorang jika dia tuh mau masuk tim nasional dok? Oh ya, oke, kalau yang sudah sering banyak didengarkan tinggi badan ya. Tinggi badan. Kalau nggak salah itu 175 atau berapa ya? Kan kalau nggak salah itu cari yang tinggi dulu ya. Minimal berapa tinggi badan berapa? Ya, itu kan ada. Untuk yang sekarang ya? Yang sekarang, era sekarang. Itu kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Terus kemudian yang terpenting adalah kebugaran otot sendinya. Kenapa? Karena kan sekarang sudah mengenal ini ya, strengthening ya. Iya. Gym bahasa awamnya seperti itu. Ketika dia nggak kuat di situ, terus kemudian latihannya kan, kalau saya bandingkan dengan yang dulu-dulu era saya sampai sekarang ini kan perbedaan di kekuatan otot juga. Kalau enggak jadinya cedera. Nah, itu yang jadi masalah ketika dari usia dini belum dikenalkan. Jadi pengenalan kan boleh dengan gurunya, dengan pelatih yang mengerti. Jangan sampai overdosis. Jangan sampai kurang. Ketika nanti di timnas itu sama. Kalau sekarang kan ibaratnya jadi kayak ini kan nantinya seleksi alam. Kalau nggak kuat gugur karena cedera. Itu kan sebenarnya itu bisa diantisipasi. Sudah mulai dikenalkan latihan seperti itu ya kan, dengan dosis tertentu. Sehingga nanti dia akan mengikuti lebih bagus. Ya jangan lupa otomatis dengan kegiatan seperti itu, latihan yang lebih ditunjang dengan pola makan yang bagus, hidrasi yang bagus, recovery yang bagus. Makanlah makanan yang sesuai dengan atlet, bukan makanan yang sesuai dengan lidah. Ya kan? Yang sesuai dengan lidah belum tentu sesuai dengan atlet ya. Iya. Tapi pecel lele enak dok. Nah, itu hasilnya dok. Ada tas ransel. Langsung ya. Meteng deh. itu yang jadi konsen saya, karena mesti ngerti kan pola makan apa. Nanti ke bawah itu pas di TC itu dikasih makanan yang standar, nggak mau makan dia. Ke bawah ya? Karena nggak, cita rasanya nggak. Ke bawah ternyata dong. Ke bawah. Nah, terus nanti nggak mau makan. Hidrasinya jelek, minumnya nggak mau. Ya karena akan pengaruh ke gizinya dia. Berkepanjangan efeknya ternyata ya. Iya, jadi atlet kan dia kayak mesin gitu kan, yang sudah diproduksi sedemikian rupa sehingga kalau sekarang bahan bakarnya diisi minyak tanah, diisi yang lain, diisi solar, ya kan otomatis nggak sesuai. Ngomong-ngomong, kembali ke selera tadi ya. Ngomong-ngomong, kalau pemain-pemain yang dari luar negeri ini, yang ya macam Tom Hai, kemudian Ivajer, itu dia doyan nggak makan nasi? Atau harus kentang atau gimana tuh dok? Nasi masih doyan kok. Nasi masih doyan? Terus, ya, yang bagus ya, ini mereka ini menginfluence pemain-pemain kita. Contohnya ya, kalau pagi yang dimakan apa, gitu. Termasuk makan salad, makan apa, menginfluence. Jadi kemudian yang benar seperti ini. Iya. Ini tuh akhirnya mereka jangan kayak Chandra pagi-pagi malah. Ya walaupun kemudian dari goreng, dari pelatih sudah ngasih tahu, tapi kan ketika yang lain ini sudah mengerti dari sononya, itu kan kemudian yang lainnya juga akhirnya mengikuti bareng-bareng. Itu ada bagusnya. Kalau makan nasi kok.
Berarti nasi mau tuh. Masih kayak mau. Paes, Martin Paes itu juga Dia ngambil nasi, kalau enggak ya dia ngambil yang lainnya, kita juga sediain ada spaghetti. Oh, spaghetti. Yang lain kan ada. Jadi karbohidratnya kan enggak harus karbonya. nasi. Iya. Ya. Makanan buah, makanan apa itu ngambil. Kalau Paes makanan favoritnya apa, Dok? Tahu nggak? Kalau Paes yang kadang makan kalau Indonesia. Oh, kalau Indonesia dia pernah bilang sama saya kan. Oh, dokter, saya pernah makan di luar tuh enak. Ya dia nyoba Bubur apa? Bubur ayam. Bubur ayam. Oh, ya Emang bakso. di bakso sana nggak ada, Amerika nggak ada bubur ayam? Menurut dia tuh cita rasanya enak. Oh. Sate atau apa itu senang. Kaldu ayam itu. Kaldu ayamnya mungkin ya. Iya. Iya, kayak Jay Ises juga pernah ngomong, saya pernah makan ini dok, makan ini enak menurut dia. Oh, cipin. Ya cocok jadi sama bubur ayam. Iya, karena ya selain genetiknya kan ada juga Indonesia. Iya. Kalau setruk Rafael, iya Rafael. itu aku Ya juga, ya kadang dia juga kalau pas libur atau apa kan juga keluar makan juga makanannya ini juga seneng makanan Indonesia. Biasanya ini senengnya nasi goreng. Oh, nasi goreng. Itu favorit, hampir semua pemain suka nasi goreng. Oh, iya nasi goreng abang-abang ngono kali ya? Iya, yang nasi goreng itu mereka suka gitu. Pinggir dalan mungkin apalagi kan kalau Belanda kan ada yang lagu nasi goreng itu. Iya. Yang dinyanyikan siapa? Wieteke van Dort atau siapa? Iya, ada itu nasi goreng ya. Bikin itu di Instagram, tak kasih lagu itu, dia ketawa. Lu dokter ada itu. Iya, ini lagu-lagu keroncong dulu yang Belanda ada. Salah satunya kan lagunya nasi goreng, sehingga nasi goreng ini sangat familiar di pemain-pemain naturalisasi. Memang enak sih dong. Iya. Enak sih. Telurnya setengah matang ya. Padahal kalau saya nasi goreng tapi biasanya enggak terlalu pedas. Oh, jangan. Ya, pedas. Enggak terlalu pedas. Mereka suka di situ. Karena pasti dari mereka enggak ada yang suka pedas ya. Ya, ada beberapa yang suka sedikit, tapi ada beberapa yang enggak pedas gitu. Bahkan ada yang setiap jam makan itu dia request tempe. Tempe. Siapa itu, Dok? Sandi Bos. Oh, Sandi suka makan tempe. Ya, Sandi itu suka tempe karena dia enak dong, proteinnya bagus. Oh. Ya kan? Terus iya kemudian sih. Apa ya, alami ya. Dia suka tempe, jadi pesen tempe. Ini siapa nih pesen tempe ini? Biasa Dok, Sandi. Kita bawain tempe? Berarti Sandi bisa kita bawakan tempe. Tempe ya, Sandi. Iya. Ya, itu suka dia. Sandi. Ya, Sandi itu ini. Sandi suka tempe. Sandi suka tempe. Dulu cerita ke saya. Jadi bahasa Indonesia pertama yang dia tahu tuh apa? Apa? Tolol. Tolol. Oh iya, ya di dulu podcast pernah. saya dulu kan Podcast udah. ya. Neneknya bilang, "Saya Sandi." Tolol. Tolol. Bukan tolong kan ternyata. Dia bilang tolong, tapi dengannya tolol kan dia. Ya, tak tempe kadang minta ditambahin ada tahu. Oh. Yang cuma digoreng itu, apa itu? Iya. Tentu minyaknya masih baru dong. Ya, pasti, bukan minyak tadi. yang Minyak kemarin. ya, bukan minyak yang udah dipakai 2 hari. Gak bisa untuk rambut ya. Buat klinis glowing. Seperti itu. Seru. Ya, seru ternyata udah banyak rahasia kebongkar nih ya. Iya. Kalau diterusin rahasia-rahasia dari Oh iya, kebongkar semuanya. bongkar semua. Dokter rencana mau bongkar apa lagi? Nah, itu. Nanya apa lagi, Chan? Ya, apa udah panjang banget ini udah. Udah 40 panjang menit banget. ini. Udah berapa menit ini? 40 menit. 40 menit. Wow, nggak ada habisnya kalau ngobrol sama dokter. Kalau Udah, dilanjutin nggak tuh bosan. ya, Nggak bosan. 2 jam Udah, juga nggak bisa ini ya. 2 jam bisa. Ya, tapi yang nonton juga bosan juga nanti. Iya. Ya, Jadi mungkin itu ya. terakhir. Nanya apa ya? Apa ya, Dom ya? Pesan nih, pesan. Ya, pesan untuk Mungkin ini untuk teman-teman supporter, gaya teman-teman hidup supporter. gaya hidup pemain timnas yang memang bisa ditiru oleh gaya hidup oleh teman-teman supporter itu apa sih, Dok? Yang simpel aja, Dok. Simpel aja, Jangan berat-berat, nanti mereka nggak nyampe nanti. Ya. Kalau pemain bola ini ya, terutama olahraga apapun ya. Olahraga. Sekarang kan sudah mulai nih meningkat ya, pengen maraton. Oh ya, lari ya lagi. Lari, ya running. kan? Terus goes, ya apapun itu jadikanlah gaya hidup yang sehat. Terutama setelah itu juga diimbangi dengan pola makan yang baik. Ya kan ada tuh kan, goes, mampir warung apa gitu. Oh, gocapan ya? Iya kan? Gocapan, ya. Ini tumpukan lemak dan sebagainya udah kebakar, habis itu dimasukin lagi sama aja kan gitu. Terus jangan lupa kalau sudah usia, contohnya kan sekarang yang marah itu sepak bola di U50, Ya. U55, sering kejadian kemudian meninggal. Kalau saya silahkan ini seperti puber yang kedua. Dulu mereka main bagus, sekarang main lagi. Maksudnya pengennya main Bagus lagi. full, akhirnya jantungnya nggak kuat, Nggak kuat. meninggal.
Kalau memang itu fun, lakukanlah dengan fun. Enggak usah ngoyo kan gitu. Sama apapun olahraganya. Nah, sebelum memulai olahraga, pastikan kondisinya memang bagus. Ya, fit. Kadang-kadang check up lah. Tensinya berapa, ya kan, jantungnya bagus atau enggak. Sehingga ketika melakukan olahraga, screeningnya sudah tepat. Nah, kemudian kalau memang mau ikut-ikutan seperti maraton dan sebagainya, ukurlah diri sendiri. Ya, karena sekali lagi kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya tanpa kesehatan tidak berat. Mantap quote-nya. Mantap, Dr. Alvan, episode pertama Glow and Goal Podcast. Mantap sih. Gak salah kita milih dokter jadi narasumber pertama kali. Episode pertama. Iya. Memang harus dibuka dengan kesehatan, Dok. Iya. Biar kita selalu sehat untuk menjalani episode-episode berikutnya. Iya. Oke, Dok, mungkin untuk kali ini tuh aja, karena nanti kalau misalkan udah kelar ini ya, kalau misalkan udah TC pelatih baru, ada cerita baru lagi kan, kita panggil lagi nih. Panggil lagi. Kita nggak bosen manggil dokter sering-sering nggak apa-apa. Iya, dengan pelatih baru lagi kan nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya pasti ada cerita baru lagi kan, Dom ya. Iya. Untuk sekarang ya itu dulu dari kami di Glow and Goal Podcast episode pertama presented by MS Glow for Men. Yes. Bareng saya Tanda Margatama dan saya Domi Stupa dan Dr. Alvan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial kalian. Jangan lupa follow Instagramnya Dr. Alvan, Alvan Ashar. Banyak sudah followernya. Ya udah banyak. Impresinya tinggi banget kemarin. 10 juta. Masuk. Oke. Poin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Glow and Goals. Ya, buat kalian yang mau request Glow and Goal chapter berikutnya di mana? Misalkan di mana nih? Di Surabaya. Atau di Solo atau di mana? Request. Misalkan kita bakalan keliling Indonesia. Atau dengan bintang tamu siapa? Oke, kita turutin nanti. Oh iya. Yes. Ya mungkin juga kita bakal away ke Belanda ya kan, nge-vlog. Ya itu siapa tahu. Poin, kalau ini poin kan bisa jadi kan. Oke, thank you dokter. Sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, sukses selalu, Dok. Terima kasih ya. Yes, sekian dari kami di Glow and Goal Podcast di episode pertama kali ini. Jangan bosan-bosan untuk nonton selalu. Subscribe ya dan bunyikan loncengnya karena akan ada notifikasi nantinya di uploadan tiap postingan dari Glow and Goal Podcast. Sekian dari kami and see you. Bye.